Pemirsa, musyawarah terbuka hari kedua sengketa paslon di UMK Ninduto Ali Nurudin di Pilkada Kendal belum ada titik temu. Bahkan pada musyawarah terbuka, pemohon menghadirkan Wakil Sekjen PKB Zainul Munasikin. Menurutnya, rekomendasi untuk paslon Diko Ali merupakan keputusan mengikat sekaligus menggugurkan rekomendasi yang sebelumnya diberikan ke paslon Tika Beni. Terima kasih yang terhormat. Diketahui rekomendasi dari DPP PKB untuk Beni Karnadi diberikan pada 21 Agustus 2024, sedangkan di UMK Ninduto Ali Nurudin pada 24 Agustus 2024. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB sekaligus saksi fakta pihak pemohon Zainul Munasikin menegaskan rekomendasi resmi untuk Pilkada Kendal 2024 jatuh kepada Bapaslon di UMK Ninduto Ali Nurudin. Zainul memastikan dan menegaskan bahwa rekomendasi yang sah adalah Diko Ali, sedangkan untuk Beni dipastikan gugur. Zainul menerangkan surat pencabutan rekomendasi Beni Karnadi sudah sampai di DPJ PKB Kendal. Zainul mengklaim proses pendaftaran Diko Ali ke KPU masih dalam tahapan masa pendaftaran sebelum waktu penutupan pada Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pihaknya meminta KPU Kendal agar menerima berkas pendaftaran Diko Ali. Zainul menegaskan partai politik punya hak untuk mengganti bakal calon sebelum pendaftaran ditutup. Sebelum masa pendaftaran pilkada ditutup atau pukul 00 waktu Indonesia Barat, itu masih dalam ranah partai politik. Urusan SIPOL, ya, sistem informasi politik waktu pendaftaran partai, dan juga SILON waktu pendaftaran caleg. Waktu pendaftaran caleg, kami partai politik berdaulat, punya kewenangan penuh untuk mengganti daftar caleg kita sebelum penutupan jam 00. Sampai dengan last minute kita masih bisa mengganti susunan daftar caleg itu. Pernah dilakukan juga sekarang? Dilakukan oleh semua partai politik. Bahkan ketika misalnya ada kendala-kendala, ya ada kendala-kendala, kita bisa menyampaikan secara manual, misalnya gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa di pilkada ini sistemnya berubah? Bahwa begitu ada yang sudah kita daftar langsung di lock, padahal belum ditutup. Harusnya kan itu nggak di lock, harusnya tetap diberi kesempatan partai politik. Aturannya memang seperti itu. Ya, itu aturan yang disampaikan oleh KPU, tapi pemahaman kita tidak seperti itu. Mestinya tetap dibuka. Soal nanti misalnya ada yang ganda, tinggal dikonfirmasi ke partai. Ini mana yang benar gitu, bukan ditolak. Harusnya tetap diterima. Nah, setelah itu KPU mengkonfirmasi ke partai, ini yang benar yang mana gitu. Dan SIPOL-nya tidak dikunci. Nah, itu nggak dikunci. Sistem informasi kepala daerah sicak adanya gitu. Sementara Diko optimis menang atas sengketa tersebut. Namun bila tetap kalah pihaknya akan naik hingga PT UN. Terlebih menurut saksi ahli permasalahan ini juga ada unsur pidana. Pihaknya juga menegaskan akan mengikuti semua aturan hukum yang berlaku. Disampaikan, bahkan PKB kecewa kenapa paslon Diko Ali itu ditolak, padahal ini masih waktunya di pendaftaran. Dan kemudian dari saksi ahli, kemarin kita ada Pak Abhan, itu adalah mantan Ketua Bawaslu RI, ya, periode yang sebelum sekarang. Dan juga Pak NHS, ini juga mantan Ketua Bawaslu RI, dan juga beliau adalah anggota DKPP, pernah menjadi anggota DKPP juga. Dan beliau memiliki persepsi yang jelas dan sama gitu, bahwa memang harusnya pasal 12 itu diberlakukan ketika proses pendaftaran. Jadi kalau melihat dari saksi ahli, kemudian dari saksi fakta, saya rasa ini sudah sangat clear secara hukum bahwa kita itu dirugikan ketika kita kemarin ditolak pendaftarannya. Jadi kita berharap majelis, dalam hal ini Bawaslu Kendal, bisa memutuskan yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dari manapun, ya, berdasarkan memang informasi yang ada. Mudah-mudahan bisa diputuskan yang sebenarnya. Dapat diinformasikan musyawarah terbuka dalam agenda pembuktian menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta dari pihak pemohon dan termohon. Pada musyawarah terbuka kali ini, Bapaslon Diko Ali tak terlihat mengikuti musyawarah dan diwakilkan ke kuasa hukum. Adapun pihak termohon dihadiri Divisi Hukum dan Pengawasan Rizky Kustiardi ditemani dua kuasa hukum, sedangkan pihak terkait yakni Beni Karnadi hanya dihadiri kuasa hukum.
Agenda selanjutnya adalah keputusan musyawarah. Dari Kendal Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.